Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan diri di hari yang cerah ini kita masih bisa berkumpul. Sebelumnya berdoa seperti biasa. Ayo bisa belajar. Ayo Ren. Sebelum pulang saya kita berdoa di doa mulai. Doa selesai bersama. Penjelasannya singkat aja ya. Sekarang kita akan membahas tentang sistem pemerintahan yang ada di Indonesia ya. Ini sistem pemerintahan yang ada di Indonesia itu dari trias politika ya. Ini dari pakarnya itu Montesquieu. Nah ini trias politika itu dibagi tiga sistem pemerintahan yang ada di Indonesia itu ada tiga ya. Yang pertama eksekutif. Apalagi ada yang tahu? Eksekutif, ya, yudikatif. Waalaikumsalam. Itu kantor presiden di Polri. Yang ketiga apa? Legislatif. Legislatif ya. Nah ini pemisahan kekuasaan yang ada di Indonesia ya. Di eksekutif ini dipimpin oleh seorang presiden atau mandataris MPR ya. Di sini ada presiden. Terusnya itu ada piramid kekuasaan. Nah ini yang tertinggi. Kenapa lambang kita seperti itu? Karena ini adalah lambang dari sistem pemerintahan eksekutif yang ada di Indonesia ya. Jadi yang menjalankan pemerintahannya itu dipimpin oleh seorang presiden dan wakil presiden. Sekarang itu pemilihan presiden itu dipilih secara langsung ya oleh rakyat. Nanti kalian akan setelah umur 17 tahun itu berhak mendapatkan memilih dan dipilih ya untuk pemilihan umum. Nanti ini sistemnya itu presiden itu sistem pemerintahan secara langsung. Jadi ini presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi ya. Setelah presiden apa? Di bawah presiden yang menjalankan pemerintahannya. Jadi bukan dari pembantu atau wakil menjalankan pemerintahannya. Di sini ada setelah presiden itu ada gubernur. Setelah gubernur? Ya, bupati ya atau wali kota. Di sini ada bupati atau wali kota. Setelah bupati? Apa? Ya, di sini ada pemerintahan desa ya, namanya kades ataupun kepala desa. Di sini ada camat ya, kecamatan. Jadi ini sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Tertinggi pemegang kekuasaan. Kalau di bawah sesuai dengan aturan yang di atas itu ada bisa dipertahankan sampai dengan tingkat presiden. Di sini misalkan kepala desa membuat aturan sendiri tentang jaga mutu makanan ataupun gizi bagi masyarakat. Di sini programnya misalkan BPNT ya, BPNT. Di sini ada sampai dari presiden sampai ke bawah itu nyambung. Kalau aturan kepala desa di sini membuat aturan sendiri, misalkan pembagian uang 1 juta per kepala keluarga misalnya. Tapi di atasnya tidak ada, ini tidak bisa diproses. Sekarang kan ada program barunya 25 juta masa kampanye sekarang, misalkan ada yang berbilang 25 juta per RT per tahun, ada yang bilang juga 30 juta per RT per tahun. Ini kalau tidak ada aturan di atas, ini tidak bisa diproses. Jadi kalian kalau nanti pas ikut pemilihan siapa aja di sini yang
tercatat di rumahnya di kacanya itu ada namanya, misalkan Ersan di data pendidik siapa aja? Angkat tangan. Ada? Semuanya ya berarti laki-laki belum bisa belum? Ya belum bisa memilih ya. Padahal itu kalau usia udah, berarti semuanya ya, semuanya berhak untuk memilih presiden, wakil presiden, gubernur dan kepala daerah, semuanya sudah berhak. Jadi kalian nanti bisa memilih apa yang sesuai dengan hati nurani dan keinginan masing-masing. Misalkan seperti ini kan ada program 25 juta per RT. Ini ada tidak di aturan di atasnya? Kalau misalkan tidak ada, ini tidak akan terrealisasi. Berarti ini hanya janji-janji agar bisa dipilih kembali. Tapi kalau aturan ini ada peraturan dari presiden untuk pengembangan desa tertinggal ya. Berarti ini ada. Berarti kalau misalkan kalian nanti memilih, mencoblos yang kita pilih itu apakah benar atau tidak. Nah ini harus karena semuanya di sini ikut bisa memilihnya, nanti pilihannya itu sesuai dengan keinginan ataupun ilmu yang pernah dipelajari di sekolah seperti itu ya. Jadi jangan asal pilih. Atau misalkan ada sebelum waktunya nanti ada amplop, ambil aja amplopnya ya, ataupun dari mana saja misalkan ini untuk bisa memilih. Itu sebaiknya pilihannya itu tidak sesuai dengan amplop ataupun pilihan kalian, tapi sesuai dengan apa 5 tahun ke depan yang akan dibangun di daerahnya masing-masing, ya seperti itu. Ada yang bertanya sampai sini tentang sistem pemerintahan? Nah ini sistem pemerintahan jadinya eksekutif. Kalau yudikatif apa aja? Contohnya pelaksananya siapa aja di yudikatif? Ini mah legislatifnya. Kalau di DPR itu masuknya ke legislatif ya. DPR masuknya ke legislatif. Di sini ada DPR, DPRD 1, DPRD 1 sama DPRD 2 ya. Nah ini legislatif. Ini yang akan menyambungkan suara apa yang kalian harapkan 5 tahun ke depan di sini ya. Jadi pemilihan ini sebagai wakil rakyat agar bisa menjalani pemerintahan eksekutif secara benar, ini dipantaunya langsung oleh legislatif. Kalau yudikatif di sini ada yang namanya pengadilan. Apalagi ada yang tahu? Di sini ada kejaksaan. Apalagi kepolisian ya. Ini sistem yudikatif, jadi yang mengatur tentang kebenaran ataupun menjalankan peradilan yang sebenarnya ataupun keadilan bagi masyarakat penegak dari sistem hukum yang ada di Indonesia. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ada tempatnya minggu depan kita akan ulangan harian ya minggu depan. Ya minggu depan kita ulangan harian. Bisa kalau ulangan harian bisa seperti ini lagi, nggak bisa dipisah-pisah ya. Jadi penjelasannya ini untuk semuanya ya mudah-mudahan